Di sini ada tujuan dari pengambilan AGD ini. Yang pertama ada menilai tingkat keseimbangan asam dan basa. Yang kedua untuk mengetahui kondisi fungsi pernapasan dan kardiovaskuler. Yang terakhir atau yang ketiga untuk menilai kondisi fungsi metabolisme di dalam tubuh. Untuk indikasinya ada pasien dengan penyakit obstruksi paru kronik, pasien dengan edema pulmonal, pasien akut respiratory distress syndrome atau ARDS, infak miokard, pneumonia, client shock, pos pembedahan koroni arteri, resusitasi kardiak arrest, klien dengan perubahan status respirator. Selanjutnya ada lokasi fungsi arteri. Yang pertama arteri radialis dan arteri ulnaris yang sebelumnya dilakukan alentes terlebih dahulu. Yang kedua ada arteri brachialis, yang ketiga ada arteri femoralis, yang keempat ada arteri tibialis posterior. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada arteri dorsalis pedis. Sekarang ada komplikasinya. Apabila jarum sampai menembus periosteum tulang akan menimbulkan nyeri. Ada pendarahan, cedera syaraf, spasme arteri, dan sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Dia. Saya mahasiswi dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimande. Nah, tujuan saya ke sini itu saya akan melakukan tindakan AGD. Nah, AGD itu adalah analisa gas darah yang bertujuan untuk menilai keseimbangan asam basa, untuk mengetahui kondisi fungsi pernapasan dan kardiovaskuler. Nah, yang terakhirnya itu untuk menilai kondisi fungsi metabolisme tubuh. Nah, untuk prosedurnya itu nanti Ibu akan disuntikkan di arteri ya Ibu ya. Nanti akan ditusukkan. Nah, pada saat proses penusukan ini Ibu jangan kaget karena memang rasanya bakal sakit ya Ibu ya. Nah, nanti juga bakal ada komplikasi yang terjadi seperti pendarahan dan cedera saraf. Nanti juga bakal ada tindakan alentes ya Ibu ya. Nah, alentes itu yang pertama prosedurnya Ibu bisa mengepal tangannya sekuat tenaga Ibu. Nanti saya akan menekan arterinya. Setelah itu Ibu lemaskan. Nah, pada saat
melepaskan ini, apabila darahnya memerah atau misalkan tangan ibu kembali memerah dengan cepat, berarti itu tandanya normal ya ibu ya. Apabila melambat merahnya ibu, berarti itu ada kelainan ya ibu ya. Untuk kontrak waktunya kurang lebih 15 menit saja. Apakah ibu ada yang ditanyakan sebelumnya? Enggak. Oh, tidak ada ya. Ibu sebelumnya keluhannya pada saat ini apa ya ibu? Lepas aja. Oh, cuma lemas saja ya ibu ya. Apakah ibu bersedia untuk dilakukan tindakan ini? Sedia. Baiklah, kalau bersedia saya siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya bu ya. Iya boleh. Di persiapan lingkungan ini, yang pertama menyiapkan lingkungan aman dan nyaman, yang kedua jaga privasi pasien. Selanjutnya baca status dan data klien untuk memastikan tindakan pengambilan agen ini dan menyamakannya dengan gelang identitas pasien. Selanjutnya, cek alat-alat yang akan digunakan, seperti membuka kasa, membuka spuit, dan menyiapkan plester. Selanjutnya melakukan tes Allen test dengan cara mengepalkan tangan sekuat tenaga, lalu meraba arteri, dan pada saat melemaskan, apabila telapak tangan kembali memerah dengan cepat, maka sirkulasi di dalam darahnya normal. Tetapi apabila tangannya kembali memerahnya agak lambat, berarti sirkulasi darahnya tidak normal atau ada kelainan. Selanjutnya, ekstensikan pergelangan tangan klien di atas gulungan handuk. Selanjutnya,
meraba kembali arteri radialis, dan palpasi pulsasi yang paling keras dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Bilas spuit ukuran 3 mili dengan sedikit heparin 2 mili dan kemudian kosongkan spuit, biarkan heparin berada dalam jarum dan spuit. Selanjutnya, berikan anestesi lokal jika perlu, tetapi di sini kita tidak menggunakan anestesi lokal. Selanjutnya, desinfeksi area yang akan disfungsi menggunakan kapas alkohol. Sambil mempalpasi arteri, masukkan jarum dengan sudut 45 derajat sambil menstabilkan arteri klien dengan tangan yang lain. Lalu, observasi adanya pulsasi atau denyutan aliran darah yang masuk ke spuit. Apabila darah tidak bisa naik sendiri, kemungkinan fungsi mengenai pena. Lalu, ambil darah 1-2 mili, tarik spuit dari arteri, tekan bekas fungsi dengan menggunakan kasa sekitar 5-10 menit. Buang udara yang berada dalam spuit, sumbat spuit dengan gabus atau karet. Selanjutnya, putar-putar spuit sehingga darah bercampur dengan heparin. Lalu tempatkan spuit di antara es yang sudah dipecah. Selanjutnya, beri plester dan kasa jika area bekas tusukan sudah tidak mengeluarkan darah. Untuk klien yang mendapat terapi antikoagulan, penekanan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selanjutnya, beri label pada spesimen yang berisi nama, suhu, konsentrasi oksigen yang digunakan jika klien menggunakan terapi oksigen. Lalu, kirim segera darah ke laboratorium. Selanjutnya, bereskan alat yang telah digunakan, lepas sarung tangan, dan cuci tangan. Sakit ya ibu ya, karena ditusuk tadi ya ibu ya. Nah, ibu apabila nanti dibutuhkan pemeriksaan selanjutnya, saya akan datang ke sini lagi ya ibu ya, untuk melakukan pemeriksaan kayak tadi ya ibu ya. Apakah ibu bersedia? Bersedia ya ibu ya. Nanti kalau ibu ada perlu dengan saya, ibu bisa teman